Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini aku mau cerita tentang perjalanan kita menjalani program bayi tabung. Tahun 2021 itu pernikahan kita udah menginjak 5 tahun. Nah, di situ tuh aku sempat hamil waktu itu tahun 2017, tapi qadarullah keguguran. Habis keguguran itu aku belum hamil lagi. Kita udah ikhtiar program hamil tuh dari yang pijet, dari minum jamu, dari program inseminasi juga pernah 2020 bulan Oktober, tapi belum berhasil. Dari yang kata orang suruh gini, suruh gitu, suruh gimana lagi, kita udah insya Allah udah pernah cobain semua. Kita tuh kalau cek ke dokter tuh pasti jawabannya bagus, rahimnya bagus, spermanya bagus, masih bisa hamil normal lah intinya gitu kan. Tapi kita udahlah nggak sabar, apa kita coba langsung IVF aja. Habis itu browsing klinik bayi tabung itu di mana. Nah, pas itu tuh ada videonya Saskia Sungkar tuh, Morula gitu kan. Nah, aku cari di Instagram, oh ternyata Morula nih ada di Jogja. Akhirnya kita ikhtiar di Morula Yogyakarta. Karena aku stay di Solo, jadi kita kalau mau program tuh pulang pergilah, nggak harus nginep. Ini hari pertama aku sama suami datang ke Morula IVF Yogyakarta. Habis itu kita masuk, ketemu resepsionis, mulai konsul sama dokter, di USG, dicek segala macamnya. Sebelumnya aku juga udah janjian ya sama susternya dan disarankan untuk hari kedua menstruasi. Morula yang di Jogja ini kan di sampingnya JIH, jadi kita kayak ambil darah, cek lab gitu di JIH. Deg-degan banget karena aku kan takut sama jarum suntik. Buat teman-teman yang nonton video ini masih ragu-ragu atau pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung ke Instagram DM aku ya. Nah, nanti tuh kita dikasih kayak buat suntik pematang telur sama pemecah telur gitu. Jadi pada saat nanti OPU atau tindakan pemetikan telur itu, telur sudah siap untuk dipetik. Nah, ini juga banyak video yang ternyata aku tuh lupa take. Jadi ya kira-kira gitu ya, setiap malam tuh kita harus di waktu yang sama. Misalnya malam itu jam 8 harus suntik ya, besok berikutnya jam 8 lagi, nggak boleh di waktu yang beda-beda gitu. Nanti ngepol tau berarti? Oke. Udah dimatiin? Di program IVF ini tuh memang istri lebih banyak yang diperiksa ya, maksudnya lebih banyak yang berperan lah. Kayak diambil darahnya, terus disuntik rahimnya untuk pematangan telur. Persiapan rahim juga diperhatikan. Waktu pas besoknya harus OPU, ternyata malam ini dikabarin bahwa hasil tes PCR itu positif. Jadi kita harus mengulang program itu dari awal di siklus menstruasi berikutnya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Alhamdulillah siklus menstruasi berikutnya tuh aku cepet gitu, jadi 1 bulan, di akhir bulan tuh aku udah menstruasi. Jadi ini kita datang lagi ke rumah sakit Morula untuk mengulangi suntik persiapan telur untuk di OPU lagi. Sebenarnya kita tuh juga deg-degan, barangkali nanti kalau ternyata kita kena COVID lagi dan harus mengulang dari awal lagi. Selain karena biaya juga mungkin ya waktu dan yang tenaga juga sih, kita bolak-balik dari Solo ke Jogja. Nah, ini kita mulai dari awal lagi, kecuali untuk tes darah dan cek sperma itu kan kita udah di awal kemarin. Jadi kita ini hanya untuk ambil obat persiapan pematangan telur. Oh ya, aku mau kasih tahu sebelum aku sama suami program IVF tuh, aku sama suami tuh duduk berdua, kita ngobrol dalam lah intinya. Aku mohon maaf selama ini mungkin ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati suami. Kan suami kan kadang gitu ya, suka memaklumi istri, jadi mungkin ada sedikit atau apa ternyata hatinya kurang berkenan. Nah, di situ tuh aku benar-benar minta maaf sama suami. Di situ kita benar-benar kosong lah intinya. Jadi aku sama suami konsen memperbaiki hubungan kita dulu, hubungan rumah tangga kita dulu. Jadi apa-apa harus semeleh, intinya semeleh tuh ikhlas. Memang ikhlas tuh tidak terucap lah.
Dan di sini tuh aku benar-benar pasrah, ya Allah, semuanya aku pasrahkan, semuanya hanya titipan, semuanya aku kembalikan hanya kepada Engkau. Ya, ini persiapan suntik Kona lagi. Jadi nanti pada saat OPU atau ovum pick up itu telurnya besar-besar dan banyak yang oh sayang, harusnya tadi kan itu apa namanya, disedotnya kan nggak usah masuk semua, pucuknya aja yang ada bolongnya tuh loh, mbaknya tadi bilang. Lah ini Nggak keluar kan airnya? keluar sih. Oh, Selain suntik konal tadi, ini juga kita disuntik, aku maksudnya disuntik setrotide supaya telurnya itu tuh nggak pecah dulu sebelum besok dipetik. siap ya sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini persiapan ovum pick up. Ini kita berangkat pagi-pagi karena dijadwalin jam 8 udah persiapan operasi. Jadi kalau OPU itu kita dibius total ya. Di jam 11 sudah selesai OPU. Jadi pas kita OPU tadi, suami juga diambil spermanya dan sel telur dan sperma dipertemukan di hari yang sama. Kalau yang ini aku habis transfer embrio. Aku transfer 2 embrio D5. Yang waktu pas embrio kemarin aku nggak sempat ambil video. Terus kalau pas kita transfer embrio ini kita nggak dibius. Pas habis transfer embrio ini kita memang nggak boleh banyak gerak. Jadi memang meminimalisir gerakan supaya mungkin mengurangi goncangan atau apa ya. Terus ini juga dikasih diinfus. Aku benar-benar bed rest 2 minggu, namanya 2 weeks waiting. Setelah 2 minggu tuh kita dijadwalin buat cek darah, cek kadar beta HCG, yang bisa dilihat di situ tuh kita hamil atau enggak. Padahal ini tuh nanti siang kan aku harusnya cek beta HCG, tapi paginya tuh nggak sabar sebenarnya. Nggak boleh ya kita kayak gini, takutnya hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, malah jadi pikiran atau gimana. Tapi ya karena aku nggak sabar jadinya iseng.
Alhamdulillah dari hasil tes pack udah kelihatan garis 2, jadi tinggal lihat nanti hasil dari cek darahnya, beta HCG-nya. Hasil dari cek kadar beta HCG itu kayaknya 300-an, dan itu aku lapor sama nurse-nya, dan nurse lapor ke dokter menyatakan kalau ya selamat ibu hamil. Terus besokannya kita langsung ke Morula lagi ngecek USG apakah benar ada kantung kehamilan dan udah ada detak jantung bayi atau belum. Waktu pas 1 bulan itu masih kelihatan satu titik kecil gitu dan detak jantungnya belum kelihatan, jadi kita dijadwalin 2 minggu lagi buat konsul ke Morula. Dan di situ kelihatan kantong kehamilan dan ada di janinnya walaupun masih kecil banget. Nah, ini USG usia 2 bulan dan baru ketahuan kalau ternyata ada 2 kantong dan aku hamil gemeli atau hamil gembar. Karena waktu transfer embrio aku izin sama dokternya, dok boleh nggak kalau transfer 2, takutnya yang satu nggak nyantol masih ada 1 cadangan. Alhamdulillah jadi dua-duanya. Di sini juga udah kelihatan detak jantungnya dari babynya. Waktu itu sempat tanya, bisa nggak sih kita request gender gitu, tapi mbaknya dan dokternya bilang tujuan dari kita tuh bukan untuk menentukan gender, toh ini juga anak pertama, yang penting udah hamil dulu, nanti kalau mau lanjut anak kedua baru mungkin bisa, namanya PGTA, itu tes kromosom gitu. Buat teman-teman yang masih berjuang, jangan patah semangat, harus tetap semangat, ikhtiarnya harus pasrah, ikhlas, semeleh sama Gusti Allah. Perbaiki juga hubungan sama suami dulu, minta maaf sama suami, baik-baik sama suami, berjuang bersama suami. Oh iya, selain sama suami itu, sama kedua orang tua, sama mertua itu juga penting, mohon doa restunya supaya dilancarkan, dimudahkan dalam program hamilnya. Waktu hamil ini aku tuh benar-benar gak ngidam, mual muntah itu aja cuma berapa kali ya, kalau gak salah selama hamil tuh 2 atau 3 kali, tapi hamil ini tuh ngebu banget, jadi kalau siang tuh harus tidur dari jam 12 sampai jam 4 sore. Sama kalau makan tuh milih yang harus enak gitu. Nah, ini waktu USG 3 bulan kebetulan dokternya kasih tahu spill jenis kelaminnya. Jadi mungkin lagi pas kelihatan gitu. Alhamdulillah dikasihnya lengkap, cowok dan cewek. Buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa lanjut DM aku ya di Instagram aku yang aku tulis di pojok kanan atas. Semangat buat teman-teman yang masih berjuang. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak.